Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya berkaitan dengan materi gelombang stasioner. Ya, soal ini ditanyakan oleh Mbak Dian Fiantika melalui kolom komentar. Untuk pembahasan soal yang lain, silakan dicek di playlist, ya Dek ya. Linknya muncul di bagian akhir dari video kita kali ini. Persamaan gelombang stasioner pada seutas dawai dinyatakan oleh Y sama dengan 2 sin 5 pi T cos 6 pi X. X dan Y dalam meter, kemudian T dalam sekon. Ya, tentukan yang A. Periode gelombang. Periode itu simbolnya adalah T. Ya, nah untuk menghitung T, acuan kita ya persamaan yang diketahui di soal. Coba saya tulis dulu ya. Jadi Y sama dengan 2 kali sin 5 pi T kali cos 6 pi X ya. 2 ini menyatakan amplitudo. Amplitudo apa? Ini adalah amplitudo gelombang berjalan. Ya, bukan amplitudo gelombang stasioner. Kemudian yang nempel dengan T. Ini kan 5 pi. Ini pasti menyatakan omega. Apa itu omega? Omega adalah kecepatan sudut. Ya Dek ya, satuannya adalah radian per sekon. Kemudian yang nempel dengan X, 6 pi, ini menyatakan K. K itu adalah bilangan gelombang. Nah ini jangan sampai kebolak-balik ya, harus diingat-ingat. Lalu untuk omega, rumusnya adalah 2 pi per T. Ya, 2 pi dibagi dengan periode, itu omega. Nah kalau kita hubungkan dengan frekuensi, ya omega itu sama dengan 2 pi F. Karena T dan F itu saling berkebalikan. Ya, T sama dengan 1 F atau F sama dengan seperti ya, sama aja dibolak-balik. Jadi kalau T ya Dek ya, satuannya sekon, kemudian kalau F ini satuannya hertz. Nah, kebetulan di soal kita kali ini yang ditanyakan adalah T. Nah, berarti yang kita gunakan adalah rumus yang ini ya. Jadi, omeganya kan sama dengan 5 pi. Coba ya, kita kerjakan di sini. Omeganya sama dengan 5 pi. Yang nempel dengan T itu pasti omega. Nah, kita tulis dulu rumusnya. Omega sama dengan 2 pi per T. Ya Dek ya. Omeganya sama dengan 5 pi, berarti 5 pi sama dengan 2 pi per T. Nah, sekarang pi-nya tinggal dicoret ya. Ini dicoret dengan yang ini. Terus T-nya tinggal naik ke atas, 5-nya turun ke bawah ya. Jadi nanti kita akan dapatkan T sama dengan 2 per 5. Ini kalau kita jadikan bilangan desimal 0,4 ya kan, 0,4 apa? 0,4 sekon. Artinya periode gelombang sama dengan 0,4 sekon ya. Sekarang pertanyaan yang B ya, amplitudo titik P yang terletak pada jarak 75 cm dari ujung pantul. Oke, sebelum kita lanjutkan ya, kita tadi baru bahas omega. Sekarang K. K itu adalah bilangan gelombang. Ya, rumusnya adalah 2 pi per lambda. Nah, lambda itu adalah panjang gelombang. Panjang satu gelombang. Jadi begini, kalau kita bicara gelombang berjalan, ya, bukan gelombang stasioner ya, Dek ya, tetapi gelombang berjalan. Kalau kita gambar, ini adalah gelombang berjalan. Nah, ini satu gelombang, ya. Nah, kalau gelombang stasioner itu merupakan perpaduan dari dua buah gelombang berjalan. Ada gelombang datang, ya. Nah, sekarang ada gelombang pantul. Yang warna merah ini gelombang pantul, ya Dek ya. Nah, sekarang jadi gelombang stasioner. Ini adalah satu lambda, satu panjang gelombang, ya. Jadi kalau misalkan ini simpul ke satu, lalu ini adalah simpul kedua, kemudian ini simpul ketiga, ya Dek ya. Dari simpul ke satu sampai simpul ketiga ini disebut sebagai satu gelombang atau satu lambda, ya. Sekalian aja, ini yang di atas, ya, ini yang menonjol ini disebut perut, ya Dek ya. Berarti ini perut ke satu, perut kedua dan seterusnya. Yang bawah juga sama ya. Ini perut ke satu, perut kedua dan seterusnya. Oke. Sekarang pertanyaan yang B, kita diminta untuk menghitung amplitudo titik P yang letaknya 75 cm dari ujung pantul. Nah, 75 cm ini adalah X. Ya, Dek ya. Jadi di sini ada T, T itu waktu, kalau X itu adalah letak titik ke ujung pantul. Ya. Kemudian amplitudo di sini adalah amplitudo gelombang stasioner, bukan amplitudo gelombang berjalan. Kalau ini kan amplitudo gelombang berjalan, 2 meter. Ya. Kalau amplitudo gelombang stasioner, kalau persamaannya seperti ini berarti yang B ya. Amplitudo gelombang stasioner ya sama dengan 2 kali cos 6 pi X. Ya, jadi cara mengingatnya begini. Pokoknya selain ada T,
Ya, ini kan satu kesatuan. Sin 5 pi T, ada T-nya. Nah, selain yang ada TT-nya ini adalah amplitudo gelombang stasioner. Ya, berarti 2 kali cos 6 pi X itu adalah rumus untuk menghitung amplitudo gelombang stasioner. Tinggal kita masukkan di sini. X sama dengan 75 cm. Tapi hati-hati, di soal dikatakan bahwa X dan Y itu harus dalam meter. Lah padahal di sini kan dalam cm. Berarti harus diubah dulu menjadi meter, ya. 75 cm ini sama dengan 0,75 meter. Ya, 0,75 itu ya sama dengan 3/4. Nah, baru kita masukkan ke sini. Ya, jadi X-nya kita ganti, atau saya tulis ulang aja ya, supaya enak dipakai belajar. Berarti ini 2 kali cos kali 6pi kali 3/4. Ya, Dek ya. Nah, sekarang 6 dan 4 ini kita sederhanakan. 4-nya dicoret, 6-nya dicoret. Sama-sama dibagi 2. Ya, 4 dibagi 2 sama dengan 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, 3 kali 3 per 2 itu kan sama dengan 9/2. Ya, 9/2 pi. Berarti 2 kali cos 9/2 pi. Lah, dari matematika kita tahu, kalau 2 cos 9/2 pi, ini kan sama dengan 2 cos 4,5 pi. Saya tulis lagi ya di sini ya. 2 cos 4,5 pi. Nah, cos 4,5 pi itu ya sama dengan cos setengah pi. Ya, jadi 2 kali cos setengah pi. Ini dari matematika ya, dari trigonometri. Nah, setengah pi itu kan 90 derajat. Cos 90 sama dengan 0. 0 kali 2 ya sama dengan 0. Nah, ini jawabannya. Ya, berarti amplitudo di titik P yang jaraknya 75 cm dari ujung pantul 0 meter. Artinya itu merupakan titik simpul, ya, bukan perut. Kalau perut ini justru maksimum, ya, amplitudonya maksimum. Sementara kalau simpul ini amplitudonya 0. Ya, jelas ya? Coba kita lanjutkan ke pertanyaan yang C. Jarak antara dua perut. Ya, berarti di sini jarak antara perut 1 ke perut 2, ya, atau nanti perut 2 ke perut 3. Nah, ini kalau menggunakan gambar ini jauh lebih mudah. Ya. Kalau ini kan 1 lambda, 1 panjang gelombang, ya kan? Jadi kalau segini itu 1 lambda. Nah, kalau misalkan dari perut 1 ke perut 2, berarti kan setengah lambda, ya kan? Coba kita gambar lagi ya. Atau ini saya bersihkan dulu. Nah, misalkan ini saya gambar ulang. Ini gelombang datang, kemudian yang ini adalah gelombang pantul. Nah, seperti ini ya. Ini adalah perut ke-1, ini perut kedua. Ya, Dek ya, jaraknya berapa lambda? Kan begitu logikanya. Nah, ini berapa lambda coba? Kalau ini 1/4 lambda, ya kan? Kalau ini 1/4 lambda, ya kan? 1/4 ditambah 1/4 ya sama dengan setengah. Nah, setengah lambda. Ya. Jadi jarak antara dua perut yang berdekatan berarti delta P gitu aja ya, sama dengan setengah lambda. Atau begini kalau mau detail ya. Jadi, nah ini saya gambar cepat aja ya. Kalau ini kan 1 lambda, ya kan? Kemudian kalau begini aja, ini kan setengah lambda. Ini 1 lambda, ya kan? Kalau ada satu bundaran aja seperti ini ya berarti setengah lambda. Nah, kalau ada begini, ini berapa lambda? Ini kan berarti tinggal dibagi 2 kan? Berarti setengah dibagi 2 ya sama dengan 1/4 lambda. Nah, berarti nanti kalau ada begini dan begini, ya deh ya, berarti ya setengah, kok setengah, 1/4 ditambah 1/4 sama dengan setengah lambda. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jelas ya. Nah, tinggal dimasukkan, tadi lambdanya berapa? Oh, lambdanya belum kita hitung ya. Jadi yang namanya lambda itu kan sembunyi di K. Jadi K itu sama dengan 2pi per lambda. Ya, ingat ya, rumus yang tadi kita bahas. K sama dengan 2pi per lambda. Dari persamaan kita tahu K sama dengan 6pi. Ya, Dek ya. Berarti 6pi sama dengan 2pi dibagi lambda. Pi-nya dicoret dulu. Nah, ini dicoret, ini dicoret. Kemudian lambdanya naik, 6-nya turun. Ya, jadi berapa? Ya, lambda sama dengan 2/6. 2/6 sama dengan 1/3. 1/3 apa? Ya, 1/3 meter. Ya kan?
Tinggal kita masukkan ke sini, setengah kali lambda. Lambdanya 1/3. Setengah kali 1/3 berapa? 1/6. 1/6 apa? Ya 1/6 meter. Ya, jadi jarak antara dua perut sama dengan 1/6 meter. Ya, lebih enak kalau kita menggunakan metode gambar. Ya, jelas ya? Oke, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini. Ya, jika ada kesulitan, ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.